Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Oke. Syukurlah kalau emang kita semua sehat. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita berdoa agar diberi peningkatan ilmu ataupun terus diberi kesehatan, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ya Bapak absen dulu siapa yang sudah hadir di sini, supaya kita tahu siapa yang sudah hadir, siapa yang belum hadir, ya. Oke, baik. Bapak absen dulu. Sebentar ya, Bapak absen dulu. Esther. Hadir, Pak. Felicia. Hadir, Pak. Fernando. Fran. Hadir, Pak. Jennifer. Hadir, Pak. Jessica Lim. Hadir, Pak. Michelle Kosasi. Stefanus Revo. Hadir, Pak. Stephen Lee. Stephen Lee. Oke, baik. Resia. Hadir, Pak. Timothy. Timothy. Vanessa Kelly. Hadir, Pak. Felicia Lauren. Hadir, Pak. Aurel Wijaya. Hadir, Pak. Andreas. Hadir, Pak. Oke, baik. Sudah Bapak absen semua, ya. Jadi sebentar ya. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar materi hari ini, yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, di sini dan hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu adalah suatu materi ataupun suatu pembelajaran ekun dalam pendidikan jasmani. Kenapa? Karena semua aktivitas olahraga yang kita pelajari ataupun yang kita lakukan, tujuannya yaitu mencapai kebugaran jasmani. Nah, jadi kebetulan pas hari ini kita materinya tentang kebugaran jasmani. Jadi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang materi kebugaran jasmani. Nah, di sini Bapak akan tampilkan PowerPoint,
tentang kebugaran jasmani. Bisa kita saksikan sama-sama nanti satu persatu, ya. Baik itu dari pengertian, fungsi, ya, manfaat kebugaran jasmani. Oke, baik. Nah, di sini sudah keluar di PowerPoint, keluar di layar kalian. Keluar, Pak. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang kebugaran jasmani, ya. Nah, sebelum Bapak masuk terlebih jauh, ya, Bapak ingin tanyakan ke kalian dulu, ada yang tahu nggak apa itu pengertian kebugaran jasmani dalam keseharian kita? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan dan masih mempunyai sisa cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Oke, mantap. Yang lain? Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke. Jadi secara teori, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Dengan kata lain, dapat pula didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, di mana orang yang kesegaran ataupun kebugaran jasmaninya kurang tidak dapat akan melakukannya. Nah, jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, misalnya untuk mencapai suatu kebugaran jasmani, misalnya kita seorang siswa ataupun kita seorang pelajar ataupun juga pekerja, kita mampu melakukan lebih daripada satu aktivitas dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas berikutnya. Nah, jadi dengan demikian didefinisikan bahwasanya kebugaran jasmani baik dalam tubuh seseorang dengan catatan dia memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas berikutnya. Jadi seperti itu secara teori. Nah, keseharian misalnya kita di sekolah, ya, kebugaran jasmani itu seperti yang kita rasakan sehari-hari, kita dapat melaksanakan 4 mata pelajaran dalam satu hari. Nah, jadi berarti kebugaran kita ataupun kebugaran jasmani kita itu dianggap baik. Nah, misalnya kita jam pertama kita misalnya masuk fisika, jam kedua masuk penjas, jam ketiga masuk bahasa Inggris, jam keempat masuk matematik. Nah, keempat pelajaran tersebut kita masuknya pasti harus memiliki ataupun menguras energi yang sangat besar. Tapi kita sanggup melakukannya. Nah, jikalau ada yang sakit, masih satu pelajaran sudah pening, masih satu pelajaran sudah sakit-sakitan, berarti si siswa tersebut masih dia belum memiliki kebugaran jasmani yang baik. Nah, dia bugar tapi masih kurang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa fungsi kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu fungsi kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memperkuat daya tahan tubuh. Menambah Untuk energi. memperkuat, ya, untuk memperkuat daya tahan tubuh, untuk menambah energi, meredakan stres, ya. Nah, jadi banyak hal tentang fungsi dan kebugaran jasmani. Nah, secara teori, kebugaran jasmani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi siapapun yang memilikinya, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, dari hasil seminar kebugaran jasmani nasional pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1971 dijelaskan bahwa fungsi kebugaran jasmani adalah suatu mengembangkan kekuatan
fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan dalam daya kreasi serta daya tahan setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam pembangunan dan pertahanan bangsa. Nah, itu secara teorinya. Secara keseharian seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, di sini disebut kreasi daya tahan ya dalam tubuh manusia. Jadi kita mampu melakukan aktivitas lebih daripada satu. Itulah fungsinya. Jadi mampu seperti yang dikatakan tadi oleh kawan-kawan kalian ya, menyimpan banyak energi ya, berfungsi untuk tubuh. Nah, jadi itulah fungsi-fungsi dalam hal melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, ada beberapa komponen dalam kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan terdiri dari daya tahan jantung, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Yang kedua yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan terdiri dari kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Nah, dua komponen yang ada di atas ini itu adalah salah satunya. Yang pertama itu komponen di dalam hal berpendidikan seperti kita misalnya. Nah, jadi kita adalah berpendidikan dalam artian pendidikan jasmani di sekolah ya. Jadi yang dipelajari yaitu adalah daya tahan jantung, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Tapi kalau untuk seorang atlet, dia harus memiliki kecepatan, harus memiliki power, harus memiliki keseimbangan, harus memiliki kelincahan, harus memiliki koordinasi dan kecepatan reaksi. Kenapa seorang atlet harus memiliki semua itu? Nah, jadi untuk misalnya contoh dia atlet bela diri, dia harus memiliki kecepatan dalam melakukan pukulan, dia harus punya power dalam melakukan pukulan, dan juga harus ada keseimbangan di saat dia diserang oleh lawan, dan dia harus lincah seperti itu. Nah, jadi bedanya kita pelajar sama atlet ya disitulah. Nah, kita hanya perlu misalnya menjaga daya tahan jantung dan paru-paru. Kita tidak perlu lincah, tapi kita cukup berolahraga dengan cara berjogging, ya, push up, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya atlet, dia memang harus melakukan aktivitas yang memang melebihi daripada seorang pelajar. Nah, menurut Sadoso Sumarjono 1989 mengelompokkan kesegaran jasmani dalam 4 komponen pokok diantaranya. Yang pertama yaitu ketahanan jantung dan peredaran darah. Kedua, kekuatan. Ketiga, ketahanan. Keempat, kelunturan. Nah, keempat komponen ini kita akan pelajari satu persatu fungsinya untuk apa dan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, latihan fisik apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang 4 komponen di atas? Ada yang tahu nggak? Ini kan ada 4 komponen di sini. Ada ketahanan jantung dan peredaran darah, ada kekuatan, ada ketahanan, ada kelunturan. Nah, keluarlah pertanyaan, latihan fisik apa saja yang harus kita lakukan untuk menunjang 4 komponen di atas tadi? Ada yang tahu nggak latihan fisik seperti apa, bentuk latihan seperti apa untuk menunjang 4 komponen di atas? Misalnya untuk daya tahan jantung, kita harus latihan apa saja? Jogging. Jogging, salah satunya jogging. Lain? Senam. Senam, oke. Lain? Push up. Ya. Yang lain apa lagi? Jogging, senam. Oke, Jalan santai. Jalan santai bisa juga, ya. Jalan santai, ya. Seperti yang dibuat misalnya di Banda Aceh ya, jalan santai, jantung sehat gitu ya. Oke, di sini ada beberapa latihan yang Bapak buat secara umum saja. Ya, beberapa latihan kebugaran jasmani. Yang pertama kita bisa lakukan lari. Nah, di lari itu terbagi ada beberapa. Ada lari
seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, ya, lari jogging boleh, lari sprint boleh, ya, lari maraton boleh. Nah, nanti di lari juga ada dibagi-bagi lagi nomor-nomor lari. Tetapi untuk sehat kita cukup hanya melakukan lari sprint ataupun lari jogging. Nah, pull up. Nah, untuk pull up juga sangat bagus untuk membentuk kekuatan otot bagian bahu dan lengan. Pull up antara pull up putra dan pull up putri itu beda. Nanti Bapak akan kasih nampak foto-fotonya di bawah nanti bagaimana pull up putra dan bagaimana pull up putri. Dan juga ada sit up. Kalau sit up itu sama, push up juga sama. Nah, di sini yang kelima ada latihan kelenturan dinamis dan kelenturan statis. Nah, lari. Lari ini bertujuan untuk mengukur daya tahan yang dilakukan pada jarak yang ditentukan dan yang tidak ditentukan. Untuk mendapatkan daya tahan yang baik, maka harus sering dilakukan aktivitas lari seperti sprint dan jogging. Itu adalah salah satu dari aktivitas lari. Nah, di sini dijelaskan lari ini bertujuan untuk mengukur daya tahan yang dilakukan pada jarak yang ditentukan dan yang tidak ditentukan. Nah, di mana jarak yang ditentukan? Yaitu salah satunya lari sprint. Lari sprint adalah jarak yang ditentukan. Kenapa? Dia memiliki ukuran jarak meternya. Misalnya lari sprint 100 meter, lari sprint 60 meter. Nah, itu ada jarak. Tapi yang mana yang tidak ditentukan, jarak yang tidak ditentukan yaitu lari jogging. Tidak ditentukan, baik itu dari segi waktu, baik itu dari segi jarak, tetapi di mana juga kita berlari sampai rasa letih dan lelah datang, baru kita berhenti dari aktivitas lari tersebut. Nah, jadi ada lari yang ditentukan jaraknya, ada lari yang tidak ditentukan jaraknya. Nah, apapun cabur ataupun cabang olahraga yang kita ikuti, paling utama dites untuk menjadi seorang atlet itu tetap lari, baik itu lari sprint ataupun lari jogging. Untuk tes daya tahan, karena itu sangat bagus untuk daya tahan jantung. Nah, di saat kalau jantung kita bagus, pasti peredaran darah kita akan lancar. Kenapa? Karena darah disupport oleh jantung. Oke, selanjutnya ada pull up untuk putra. Latihan ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu. Latihan ini dapat dilakukan pada palang tunggal. Kedua tangan berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan menghadap ke arah letak kepala. Gerakan dilakukan dengan mengangkat tubuh dan membengkokkan kedua lengan sehingga dagu menyentuh atau berada di atas palang tunggal. Kemudian kembali ke permulaan. Nah, jadi kalau misalnya untuk pull up putra, ya, setelah dia memegang palang, setelah misalnya ini palang, misalnya dia pegang palang, dia akan melakukan gerakan naik turun sampai dagu melewati palang yang sudah disediakan di situ. Nah, jadi itu untuk pull up putra. Nah, ini contohnya, bisa dilihat nih ada fotonya. Jadi dia akan naik turun. Nah, nanti dia pegang, habis itu dia naik, dia turun sampai semana dia sanggup. Nah, itu untuk pull up putra. Nah, untuk pull up putri, tujuannya sama, ya, sama-sama. Caranya juga hampir sama. Cuman yang membedakannya adalah di gerakan. Gerakan latihan ini dilakukan dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke atas sampai dengan mencapai sikap bergantung. Nah, jadi kalau putri langsung melompat, memegang palang yang sudah disediakan di situ, ya, sikap bergantung siku tekuk, dagu berada di atas palang tunggal. Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin. Jadi kalau untuk putri seperti ini bisa dilihat, dagunya itu ditahan di atas palang selama mungkin semana dia sanggup. Nah, seperti ini, ditahan terus
Nah, ini kalau untuk putri, jadi ditahan terus, ditahan sampai dia merasa lelah dan tidak sanggup lagi. Beda dengan yang putra. Kalau putra dia harus naik turun, naik turun, naik turun seberapa kali dia sanggup. Kalau putri dia akan dihitung daya tahan selama mana dia bertahan. Ya, sedetikkah, 2 detikkah, semenitkah, 2 menitkah, nah, seperti itu. Jadi di situ penilaiannya. Selanjutnya sit up. Ya, sit up adalah latihan yang digunakan untuk melatih kekuatan otot perut. Sit up dilakukan dengan berbaring, terlentang di lantai, kedua lutut ditekuk dengan sudut 90 derajat dengan kedua jari-jarinya diletakkan di belakang kepala. Kemudian bergerak mengambil sikap duduk sampai kedua sikunya menyentuh paha, kemudian kembali ke sikap awal. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat ini untuk putra ya yang ada tanda panahnya. Bisa dilihat ini sit up untuk putra. Nah, ya di sini dia sit up untuk putra. Pertama dia tidur berbaring ya, terlentang ke atas. Jadi kaki lututnya dibengkokkan seperti ini. Lalu dia lakukan gerakan seperti tidur, duduk, tidur, duduk. Nah, kalau untuk putri sama ya. Nah, kalau untuk putri juga sama seperti ini, yang dua ini ya. Nah, jadi tidur, duduk, tidur, duduk, tidur, duduk, semana dia sanggup. Itu untuk memperkuat otot perut. Itu latihan untuk memperkuat otot perut. Nah, selanjutnya push up. Push up adalah suatu jenis gerakan yang berfungsi untuk menguatkan otot bicep maupun tricep. Posisi awalnya tidur tengkurap dengan tangan di sisi kanan dan kiri badan. Nah, contohnya, nah di sini bisa dilihat putra dan putri sama, ya. Jadi walaupun gambarnya cuma ada yang putra, tapi putra dan putri sama gerakannya seperti ini, ya. Badan jangan sampai menyentuh tanah ataupun lantai, dikosongkan. Setelah seperti ini, lalu naik lagi, turun lagi seperti ini, naik lagi. Itu untuk membentuk otot bicep dan tricep. Nah, yang terakhir yaitu latihan kelenturan dinamis dan kelenturan statis. Nah, kelenturan dinamis adalah gerakan peregangan yang dilakukan dengan melibatkan otot-otot dan persendian. Gerakan perenggangan ini dilakukan dengan cara perlahan dan terkontrol. Dengan pangkal gerakan adalah pangkal persendian. Ya, untuk dinamis khusus perenggangan sebelum kita lakukan pemanasan di bagian persendian, misalnya seperti siku, bahu, ya, itu adalah daerah persendian. Statis, kelenturan statis adalah latihan kelenturan dengan tidak melakukan pengulangan gerakan dengan hitungan tertentu, misalnya latihan perenggangan, stretching pada waktu melakukan pemanasan. Nah, seperti itu. Ini contoh-contohnya. Ya, mungkin sehari-hari waktu kita keadaan masih normal, sering kita lakukan di saat kita sebelum masuk materi penjas ataupun sebelum praktek penjas, kita lakukan dulu perenggangan. Ya, setelah itu baru kita lakukan pemanasan. Ini adalah gambar-gambar perenggangannya. Ya, jadi ini contoh-contohnya. Bisa dilihat. Nah, sampai 4 komponen yang sudah Bapak jelaskan barusan. Maaf, bukan 4 komponen. Beberapa latihan kebugaran untuk mencapai 4 komponen di atas tadi. Ya, ada nggak yang ingin ditanyakan? Tentang 5 cara untuk mendapatkan 5 cara latihan untuk melakukan kebugaran jasmani. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang terakhir. Apa manfaat kebugaran jasmani secara keseharian ataupun ilmu kesehatan yang kalian tahu? Esther? Ya, Pak.
Apa yang Ista tahu dari manfaat kebugaran jasmani untuk diri sendiri dalam keseharian? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Jessica? Jessica? Menghindari rasa lelah. Menghindari rasa lelah. Vanessa? Iya, Pak. Apa yang Vanessa tahu Mencegah tentang manfaat kebugaran jasmani? mencegah terkena penyakit. Mencegah ataupun terhindar dari berbagai macam penyakit. Aurelia Wijaya, apa yang kamu tahu tentang manfaat kebugaran jasmani untuk dirimu sendiri? Melatih kelenturan. Melatih kelenturan. Andreas? Mengurangi stres. Menghilangi stres. Franz? Ya, Pak. Nah, apa yang Franz tahu manfaat dari kebugaran jasmani untuk keseharian? Menjaga berat badan. Menjaga berat badan. Bukan nyindir Bapak kan? Tentang berat badan Bapak udah over. Oke. Oke, secara teori Bapak singkat saja. Ya, manfaat kebugaran jasmani dalam keseharian kita terhindar dari penyakit jantung dan penyakit lainnya. Kenapa Bapak buat di sini penyakit jantung? Karena jikalau jantung sehat, biasanya dan kebiasaannya segala penyakit akan terjauh dan akan terhindar. Tubuh kita pasti akan sehat jikalau jantung kita sehat. Nah, jadi semua penyakit yang akan menyerang kita pasti akan terhindar karena kita selalu melakukan aktivitas yang baik, menjaga pola makan, menjaga tidur yang baik. Nah, selanjutnya meningkatkan mood ataupun suasana hati. Jadi rata-rata orang setelah melakukan aktivitas olahraga, baik itu melakukan misalnya main futsal lah, main bola lah, main bulu tangkis lah, main tenis meja lah, basket, ataupun yang lainnya, pasti suasana hati kita senang, ya. Jadi kalau misal lagi galau, ya olahraga. Nah, jadi dengan olahraga galau itu akan hilang. Dapat meningkatkan energi, ya sama seperti yang sudah dijawab tadi oleh teman kalian, ya dapat meningkatkan energi. Jadi dengan kita sering olahraga, energi kita akan bertambah dan terus bertambah. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang ringan, ya energi kita terus tersimpan karena kita sudah sering melakukan hal-hal yang berat, yaitu berolahraga. Terhindar dari kegemukan ya, ataupun seperti yang dikatakan tadi sama si Franz. Jadi dengan berolahraga badan kita akan sehat, bugar, dan berbentuk ya. Jadi sering-sering berolahraga. Mencegah penuaan dini ya. Dengan kita olahraga, kulit kita ketat, muka kita ketat, ya bagus. Jadi kita awet muda dengan sering berolahraga. Karena kan di saat olahraga kita mengeluarkan zat-zat yang jahat dalam tubuh kita. Mengatasi depresi ya, jadi agak sedikit menghilangkan rasa jenuh ya, mungkin mengurangi kegilaan, menghilangkan gila. Di saat kita mau gila dengan kita olahraga ya, kita akan akan lebih suasana hati yang seperti Bapak katakan tadi lebih bermanfaat ya, lebih bagus. Terhindar dari kelelahan, yang paling penting meningkatkan kesehatan tubuh. Itu paling penting. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Sampai di sini? Enggak ya? Oke, kalau memang tidak ya, untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, ke depan kita akan praktekkan semua apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kita akan coba semua tentang apa-apa saja untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan apa saja.
Jadi kita akan praktekkan nanti di saat era sudah normal kembali. Nah, pesan dari Bapak selalu jaga kesehatan, ya, sehat selalu, tetap pakai masker karena keadaan belum terlalu aman, ya. Terus belajar dengan giat. Sampai jumpa di minggu depan di materi yang berbeda. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Selamat. Jangan